saya memulai usaha Sweet Jill Dessert ini dari tahun 2016, di mana awalnya itu saya mau beli puding di suatu tempat, tapi dari tempat itu lagi tutup. Saya nggak tahu kapan lagi nih bukanya, karena ingin makan cepet, makan pudingnya cepet. Jadi saya pikir udah saya bikin sendiri aja. Nah, dari situ saya bikin sendiri, keluarga makan, keluarga suka. Terus saya tawarin ke teman-teman juga, responnya baik. Dari situ saya baru berpikir, bagaimana nih kalau misalnya kita jualan aja gitu, kita jualan dari sini, kita jualan puding, karena responnya baik dari teman, kerabat, semua baik semua. Nah, kalau misalnya saya pilih puding, kenapa? Karena memang dari kecil tuh saya suka dibikinin sama mama saya puding. Jadi untuk cemilan sore, puding coklat itu favorit saya. Jadi karena memori saya dulu masih kecil suka dibikinin oleh mama saya, jadi saya memilih puding dibanding kue-kue yang lain. Awalnya itu saya bikin puding regal, puding biskuit. Puding biskuit dengan kombinasi puding coklat itu pasti enak tuh ya. Nah, dari situ banyak orang minta untuk dibikinin juga, saya jualan. Nah, dari situ juga saya ganti, saya tambah variasi ke puding bunga edible flower. Itu bunga itu bisa dimakan. Jadi karena keunikannya itu saya coba bikin puding bunga dan juga mendapat respon yang positif dari yang lain. Jadi saya lanjutkan ke puding bunga. Setelah puding bunga, saya pikir ini puding kan bisa dipakai untuk ulang tahun. Jadi bukan hanya kita makan sehari-hari aja gitu. Jadi saya pikir apa sih yang spesial gitu untuk ulang tahun? Apa sih yang berbeda dengan kue gitu, dengan konsep puding ini? Akhirnya dari situ saya coba bikin menambahkan balon gitu, puding balon gitu. Karena memang di Indonesia ini kan belum ada puding balon ya waktu itu ya. Jadi saya memang mau menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, sesuatu yang belum ada di sini gitu, belum ada di pasaran yang dijual. Jadi saya coba bikin konsep puding balon, dan dari situ juga ternyata banyak juga nih respon positif dari customer yang lain. Setelah puding balon, kita coba lagi masukin lagi ide-ide yang lain. Ide-idenya apa? Oh, mungkin dari balon itu kita tambahkan puding-puding figurin, kita tambahkan aksesoris, gitu, kita tambahkan misalnya kucing, atau misalnya ada piggy, ada yang lainnya juga gitu. Itu semua tergantung sama request customer sih. Untuk trial dan error itu pasti, karena dulu awalnya kan saya ini semua otodidak gitu, nggak ada yang nggak belajar sama yang lain gitu. Ini semua saya otodidak, jadi pasti namanya otodidak kita pasti ada coba ya gitu, coba, dan pasti kalau yang namanya coba itu pasti ada beberapa kegagalan gitu. Tapi itu nggak membuat saya menyerah gitu. Itu justru membuat saya makin tertantang untuk menciptakan sesuatu yang saya mau dan harus berhasil. Dan dari situ kita harus konsisten. Kita nggak boleh sekali gagal kita menyerah. Kalau begitu nanti kita nggak bisa menciptakan sesuatu yang inovatif. Untuk puding ini kita memang bikin semua ide-ide dari kita. Kita bikin untuk misalnya puding balon snow globe nih contohnya. Puding balon snow globe ini pertama kali kita tawarin dulu untuk Natal di tahun 2023, di mana balon snow globe ini memang belum ada di Indonesia. Jadi kita sendiri yang bikin mesinnya, kita sendiri yang bikin konsepnya gitu. Dan dari situ setelah orang banyak minta ya, orang banyak pasaran, banyak diterima, nah dari situ mulai ada beberapa juga yang bikin yang sama gitu. Itu ya pasti mengikuti jejak kita juga ya gitu, karena kita itu yang pertama kali kita yang bikin. Untuk mengeluarkan suatu produk baru kita memang tidak cepat gitu, karena kita harus berpikir, harus menciptakan sesuatu yang berbeda. Kita tidak mau kalau orang mungkin gampang gitu ya, misalnya mau mengeluarkan suatu produk ya dia tinggal keluarin saja produk ini dijual di mana-mana. Nah, kalau untuk Sweet Jill Dessert kita tidak mau seperti itu. Jadi benar-benar produk yang kita keluarkan itu harus berkonsep, konsepnya benar-benar kuat. Jadi menciptakan suatu model, suatu desain yang berbeda dari yang lain. So, dari ide-ide itu muncul karena mungkin memang basicnya dulu saya desain interior juga ya gitu. Jadi mungkin masih ada sedikit connect tentang desain gitu. Jadi hanya aplikasinya aja yang beda. Kalau sekarang kita coba aplikasikan di puding. Brand Sweet Jill Dessert ini saya ambil dulu ketika saya punya anak pertama. Punya anak pertama itu anak saya nama tengahnya itu Jillian gitu. Jadi saya mengambil nama Jill ini dari nama dia.
dia gitu. Dan puding itu kan manis ya, jadi kita tambahkan depannya sweet gitu. Jadi sweet deal dessert sudah pasti puding. Untuk puding-puding di sweet deal dessert itu rasanya bermacam-macam. Ada rasa coklat, stroberi, kelapa, buah, pandan lumut, blueberry, itu banyak macam deh. Untuk favoritnya sendiri kita di rasa yang buah, fruity, buah dan kelapa, dan juga pandan lumut dan juga coklat gitu. Tapi balik lagi tergantung pemesannya gitu. Biasanya kalau untuk orang tua tuh mereka lebih pilih buah. Kenapa buah? Karena mungkin untuk orang tua lebih sehat. Terus kita juga puding-puding kita memang tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, dan tanpa pewarna. Kalaupun misalnya rasa blueberry itu juga kita benar-benar rasa blueberry gitu, nggak ada pewarna segala macam. Jadi memang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Untuk daya tahan puding kita ini memang tidak terlalu lama, biasanya 3 hari sampai 5 hari untuk di kulkas. Kenapa nggak lama gitu? Karena puding kita ini tidak pakai pengawet, jadi memang benar-benar semuanya fresh bahan-bahannya. Dan ini dibuat kalau memang ada pesanan gitu. Jadi kita memang nggak stok banyak-banyak gitu. Kadang kan ada orang yang stok banyak-banyak, udah 2-3 hari udah nggak fresh, tetap dijual gitu. Tapi kalau untuk sweet deal dessert enggak sih. Jadi memang semua puding kita buat fresh kalau ada pesanan, dan tahannya di kulkas itu bisa 3-5 harian. Kalau untuk di suhu ruang kayak begini, ini bisa tahan seharian. Kenapa bisa tahan seharian? Ya karena kita fresh itu bahan-bahannya, jadi bisa tahan lama untuk di suhu ruang seperti ini. Untuk awal kita buka memang tidak banyak yang jualan puding, istilahnya yang berjualan sejenis dengan kita belum banyak lah. Tapi ini kan kita sudah berjalan selama 9 tahun ya. Dimana kan waktu itu kita buka 2016, sekarang 2025 berarti 9 tahun. Dan sekarang sudah banyak sekali yang jual produk yang sama dengan kita, baik dari modelnya gitu, dengan konsepnya gitu. Jadi memang banyak sih. Kenapa? Karena kita kan jual dari media Instagram gitu, dimana semua orang bisa belajar ya gitu, dengan melihat saja mungkin bisa bikin gitu. Tapi balik lagi, produk kita pasti ada spesialnya dibanding yang lainnya, dibanding yang hanya meniru atau yang hanya mencontoh model yang kita buat. Karena kita buat ini kan ada konsepnya. Orang kalau misalnya buat tidak ada konsep, hanya mencontoh dari luarnya, pasti akan berbeda hasilnya dengan kita. Dan sekarang memang banyak, di tahun sekarang ini banyak sekali yang jual produk sama. Dan itu kita nggak bisa cegah ya. Yang harus kita lakukan ya, kalau kita terus diikuti ya kita juga harus makin maju gitu. Kita nggak boleh takut gitu. Justru ini buat tantangan buat kita terus menjadi kepala istilahnya untuk mereka. Biarkan saja mereka ngikutin kita gitu. Yang penting kita tetap berinovasi, kita menciptakan kreasi-kreasi yang baru. Kenapa sih harus sweet deal dessert gitu? Kenapa sih nggak yang lain gitu? Pertama, kita bahan dari pudingnya aja kita sudah premium gitu. Kita tidak menggunakan pengawet ataupun yang buatan-buatan dan pewarna segala macam. Dan untuk hiasannya kita juga pilih hiasan yang premium juga gitu. Kita hiasannya nggak yang sembarang. Orang kayak misalnya seperti ini gitu, orang mungkin kalau bunga bisa ditaruh aja, tapi kan itu kan diperlukan komposisi yang baik, komposisi yang bagus untuk menciptakan satu keseluruhan yang dimana tampilannya jadi menarik gitu. Dan yang pasti sweet deal dessert itu semuanya produk keluar melalui ownernya. Jadi memang semuanya dievaluasi dan dipantau langsung sama saya sendiri gitu. Jadi memang ke customer itu harus baik tampilannya. Karena kan kadang ada orang yang jualan, ownernya ini nggak ngecek yang lepas pengerjaannya langsung ke karyawan. Nah itu kan pasti ada berbeda dengan yang dicek langsung sama ownernya.